Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih diberikan semangat untuk mencari ilmu. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai komunikasi dan kolaborasi di dalam jaringan. Konsep kewargaan digital. Digital adalah sesuatu yang ada di media elektronik yang berupa file, suara, video, gambar, maupun teks. Cara berinteraksi dengan dunia digital ada dua, yaitu offline dan online. Konsep kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Kewargaan digital tidak sekadar mengajarkan menggunakan sebuah alat, melainkan sebuah cara untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari warga digital dalam memanfaatkan teknologi. Dengan demikian, warga digital adalah orang yang cerdas, mengutamakan kebenaran, menyadari hal yang baik dan hal yang tidak baik, serta membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Apakah internet digunakan untuk chatting dengan kawan, mengomentari hal-hal yang dibaca secara daring, bermain game, mengunduh sumber belajar untuk mengerjakan tugas, atau membeli barang-barang secara daring? Jika jawabannya adalah iya, itu berarti Anda adalah seorang warga digital. Kewargaan digital adalah norma perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli terkait dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara bersama-sama. Kewargaan digital adalah konsep yang memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Hal ini memiliki banyak implikasi, diantaranya adalah sebagai berikut, atau yang sering disebut dengan etika kewargaan digital, yaitu pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam pemuktahiran atau update status, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan sara, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan sebagainya. Mike Ribble mengelompokkan pelaksanaan kewargaan digital dalam 3 lingkungan yang memuat 9 unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan belajar dan akademis. Informasi teknologi komunikasi telah menjadi bagian dari lingkungan pembelajaran. Pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk mencari informasi, data, maupun rujukan untuk keperluan pembelajaran, beberapa unsur yang diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akses digital, yaitu seseorang atau sekelompok orang memiliki akses terhadap fasilitas, informasi, komunikasi, dan teknologi yang akan mengalami kelanjutan budaya ketika harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna fasilitas informasi, teknologi, informasi, dan komunikasi lainnya. Mampu memanfaatkan media-media baru yang selalu dibanjiri informasi-informasi terkini. Seiring perkembangan teknologi, akses digital makin mudah diperoleh. Tantangan selanjutnya adalah pemanfaatan akses digital secara cerdas dan bertanggung jawab dalam rangka kebersamaan sebagai warga digital dalam dunia maya. Kemudian, yang kedua adalah komunikasi digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sikap seseorang dalam berkomunikasi. Berbagai bentuk komunikasi digital telah tersedia seperti email, SMS, chatting, forum, dan berbagai bentuk lainnya yang memungkinkan setiap individu untuk terus dapat terhubung dengan individu lainnya. Setiap warga digital mengetahui berbagai jenis komunikasi menggunakan media digital. Warga digital juga diharapkan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis media komunikasi tersebut
sehingga dengan cerdas dapat memilih penggunaan media yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah literasi digital. Literasi digital merupakan proses pembelajaran mengenai teknologi dan pemanfaatannya. Menghadapi munculnya berbagai teknologi baru, sebagai warga digital diharapkan dapat segera menyesuaikan sehingga tidak terpaku pada satu jenis teknologi yang sudah ada. Selalu mempertimbangkan dengan cerdas media yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, lingkungan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah mencakup tiga hal, yaitu yang pertama ada hak dan kewajiban digital, yang kedua ada etika digital, dan yang ketiga adalah keamanan digital. Hak dan kewajiban digital sebagai sesama warga digital yang menggunakan teknologi dan sumber daya yang sama secara bersama, setiap warga digital memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan kesepakatan norma. Setiap warga digital memiliki hak atas privasi maupun kebebasan bicara. Akan tetapi, setiap warga digital juga memiliki kewajiban untuk menghormati privasi orang lain maupun berbicara tanpa menyakiti perasaan orang lain. Yang perlu diingat bahwa setiap negara mengatur hak dan kewajiban warga negaranya dalam berinteraksi menggunakan perangkat digital. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia dan dimanapun kita berada. Yang kedua yaitu etika digital. Seringkali kita sebagai pengguna teknologi digital tidak memahami, bahkan tidak mempedulikan etiket dalam penggunaan teknologi. Banyak pihak yang memanfaatkan konsep produk atau layanan digital tanpa mempedulikan aturan serta tata krama penggunaannya. Walaupun dalam dunia digital, para pengguna tidak saling bertatap muka, namun seringkali mereka melupakan bahwa di balik setiap postingan, di balik setiap akun, terdapat pengguna lainnya yang dapat tersinggung jika melanggar tata krama. Etiket digital atau etika digital bertujuan untuk menjaga kenyamanan perasaan pengguna lainnya. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekolah dan tingkah laku yang ketiga adalah keamanan digital. Dalam dunia nyata, kita membangun pagar, mengunci pintu rumah, menambahkan alarm di rumah kita dengan alasan keamanan. Hal yang sama juga perlu diterapkan dalam dunia digital, seperti menginstal antivirus, firewall, membackup data, dan menjaga data sensitif seperti username dan password. Setiap orang harus berhati-hati dan melindungi informasi dan data dari perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian lingkungan komponen kewarganegaraan pada lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan luar sekolah. Pada lingkungan luar sekolah ini terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hukum digital, kemudian yang kedua transaksi digital, dan yang ketiga adalah kesehatan digital. Kita masuk ke pembahasan lingkungan di luar lingkungan sekolah, kehidupan di luar lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu hukum digital. Hukum digital mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun mengubah data diri maupun karya digital orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum antara lain mencuri identitas orang lain, ini termasuk mencuri foto juga. Kemudian melakukan plagiarisme, kemudian menyebarkan virus ataupun meretas laman website atau menjadi hacker. Kemudian hukum yang terkait dengan aktivitas warga digital dikenal dengan nama hukum siber atau cyber law. Di Indonesia, hukum yang terkait dengan kegiatan digital mencangkup 5 aspek, yaitu ada hak cipta, merek dagang, fitnah dan pencemaran nama baik,
privacy, yurisdiksi dalam ruang siber. Kemudian, kehidupan di luar lingkungan sekolah yang kedua adalah transaksi digital. Perangkat digital juga menyediakan fasilitas yang memudahkan seseorang berbelanja atau bertransaksi secara daring. Berbagai situs jual beli dapat dengan mudah diakses, seperti ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan berbagai toko-toko online lainnya. Transaksi juga dapat dilakukan dengan mudah secara elektronik. Misalnya, membeli token listrik atau mengirim uang melalui internet banking. Mudahnya akses dan makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi komunikasi ikut mendorong tumbuhnya pasar jual beli dan transaksi daring atau transaksi online di Indonesia. Dalam proses tersebut, penjual dan pembeli perlu menyadari kelebihan dan risiko yang didapat dari jual beli atau transaksi daring. Kecepatan bertransaksi, kemudahan akses, kemudahan membandingkan spesifikasi dan harga produk atau layanan merupakan beberapa kelebihan transaksi daring. Namun, ada resiko yang mungkin muncul antara lain yaitu penipuan, perbedaan kualitas barang yang dikirim, jangka waktu pengiriman atau legalitas barang yang diperjualbelikan. Jadi sebelum membeli barang ada pastinya dapat kita pastikan barang yang kita beli adalah barang yang legal. Kemudian kehidupan di luar lingkungan sekolah yang ketiga adalah kesehatan digital. Nah, di balik banyaknya manfaat teknologi digital ini, terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan, seperti kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan tangan, bahkan kesehatan seluruh badan. Tidak hanya kelelahan fisik, kesehatan mental dapat juga terancam jika tidak mengatur penggunaan teknologi digital secara proporsional. Dengan mempelajari kewargaan digital berarti kita mempelajari teknologi untuk membantu tetap aman baik di dalam ataupun di luar sekolah. Kemudian mempelajari manfaat dan risiko dunia maya agar membantu tetap aman ketika menggunakannya. Dan yang ketiga, menjadi warga digital yang percaya diri atas segala tindakan yang dilakukan. Kemudian pembahasan yang keempat adalah concepting. Concepting ini terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah it is true, yang kedua is it hurtful, yang ketiga is it illegal, yang keempat it is necessary, dan yang kelima adalah is it keen. It is true. Jadi ini kaitannya dengan penyebaran berita hoax atau berita yang tidak benar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax didefinisikan sebagai berita bohong. Sementara itu, Merriam-Webster mendefinisikan hoax sebagai suatu tindakan yang membuat sesuatu yang salah atau tidak masuk akal dapat dipercaya atau diterima sebagai sesuatu yang benar. Dapat disimpulkan bahwa hoax adalah suatu berita atau informasi yang tidak benar yang dibuat seolah-olah benar sehingga dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, untuk meminimalisir penyebaran hoax, ada baiknya kita menerapkan concepting ketika mendapatkan informasi. Yang pertama adalah is it true? Jadi, apakah benar berita tersebut? Dicek dulu beritanya benar atau tidak. Kemudian ada is it hurtful? Jadi sebelum kita memposting sesuatu, difikirkan dulu apakah yang kita posting akan menyakitkan bagi orang lain, bagi netizen lain atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah is it illegal? Apakah ilegal? Jadi ini kaitannya dengan pembelian barang secara daring atau pembelian barang secara online. Jadi dicek dulu apakah barang yang kita beli itu ilegal atau mungkin ada yang menjadi penjual. Jadi dicek dulu apakah barang yang kita jual itu barang yang ilegal. Jika tidak, jangan dilanjutkan. Kemudian ini kaitannya dengan postingan di dunia maya juga, yaitu is it necessary?
atau perlu atau tidak. Jadi sesuatu itu perlu kita posting atau tidak. Jika bersifatnya sifat dari apa yang akan kita posting itu terlalu pribadi atau bisa menimbulkan isu sara mungkin, jadi lebih baik untuk tidak diposting. Yang kelima adalah is it keen, jadi baik atau tidak. Jadi apa yang kita posting itu baik atau tidak. Jika kira-kira tidak baik, jika kalian rasa itu tidak baik dan melanggar etika dalam komunikasi digital, sebaiknya tidak diteruskan. Nah, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa presensi di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Oh iya, sebelum saya akhiri, untuk tugas pertemuan kali ini nanti ada di JB Kelas, jadi silahkan bergabung di JB Kelas dan tugasnya dikerjakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.